In the rapidly evolving digital era, the education system must adapt to increasingly complex global changes. Learning can no longer be confined to conventional methods such as reading books and memorizing theories. Instead, it must cultivate critical thinking, innovation, and essential problem-solving skills. Therefore, the STEM, science, technology, engineering, and mathematics approach is becoming increasingly relevant in establishing a holistic and application-oriented education ecosystem. Through an approach based on experimentation, analysis, and interdisciplinary integration, STEM provides a more contextual and meaningful learning experience for students. This learning model encourages students to think logically, solve real-world problems, and develop 21st century skills, such as collaboration and effective communication. Thus, the implementation of STEM in education not only enhances academic competencies, but also prepares young generations to face global challenges and contribute to future technological innovation and development. STEM is not just a subject, but a method that teaches students to think critically, creatively, and innovatively. At the Indonesian, STEM has been implemented to create more meaningful learning. So, what do teachers and students think about STEM? Let's hear it from them. STEM dalam pendidikan anak usia dini ini adalah suatu pendekatan yang mengintegrasikan sains, kemudian teknologi, engineering, dan juga matematika. Tentu dalam konsep anak usia dini dilakukan melalui kegiatan bermain dan eksplorasi yang sesuai dengan tahapan perkembangan dilihat dari usia, kemudian karakteristik anak ataupun di mana mereka tinggal. Nah, pendekatan ini dapat mendorong anak untuk belajar melalui pengalaman nyata, eksplorasi, dan juga pemecahan masalah sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pendekatan STEM ini sangat penting bagi anak usia dini ya, terutama dalam menumbuhkan rasa ingin tahu anak. Jadi ketika mereka melakukan kegiatan bermain melalui pendekatan STEM, anak-anak secara alamiah akan bertanya, kemudian mengeksplorasi, sehingga STEM ini dirasa sangat membantu mereka dalam memahami dunia dengan cara yang menyenangkan tentunya. Kemudian selain itu juga melatih mereka berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada, kemudian bagaimana membuat kreativitas dari bahan-bahan yang disediakan oleh guru sehingga menjadi sebuah produk, misalkan membuat kolase dan lain sebagainya, kemudian juga mengajarkan anak bagaimana bertenggang rasa, bersosialisasi, dan juga berkolaborasi dengan teman-teman sebaya mereka saat mereka melakukan kegiatan main. Baik, penerapan STEM di PAUD itu tentu kita melihat kaidah bermain ya, bahwa kegiatan di PAUD belajarnya melalui kegiatan bermain, di mana anak-anak memahami konsep matematika, konsep sains, konsep engineering, dan konsep-konsep lainnya yaitu melalui kegiatan bermain. Salah satu contohnya yang paling sering dilakukan oleh guru itu adalah menyediakan balok, kemudian anak diminta membangun sebuah karya tertentu. Kemudian juga dengan cara mengeksplorasi lingkungan sekitar. Anak diajak berkeliling-keliling ke lingkungan sekitar, kemudian mengenalkan berbagai sumber alam yang ada, begitu. Kemudian melakukan eksperimen sederhana, misalkan mencampurkan warna, kemudian melihat proses terjadinya hujan bagaimana, dan lain sebagainya. Tentu dalam menggunakan pendekatan STEM di PAUD itu banyak tantangannya ya, apalagi di daerah-daerah begitu. Karena kurangnya pemahaman guru terhadap pendekatan STEM ini bagaimana gitu. Guru mungkin belum terbiasa dengan pendekatan STEM atau tidak yakin bahwa bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran berbasis bermain gitu. Sehingga memang perlu adanya pelatihan-pelatihan ataupun pemberian sumber informasi yang baru bagi guru-guru terkait bagaimana cara penggunaannya. Kemudian yang kedua adalah hal yang menjadi penghambat itu terkait dengan keterbatasan fasilitas atau alat peraga. Nah, tidak semua sekolah memiliki alat atau bahan yang cukup dalam kegiatan STEM, namun sebenarnya ini bisa kita siasati dengan memanfaatkan berbagai benda yang ada di lingkungan sekitar seperti loose part. Loose part itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan yang bisa kita manfaatkan dalam kegiatan belajar sambil bermain. Kemudian yang berikutnya juga kesulitan menghubungkan konsep STEM dengan kehidupan anak gitu. Kadang materi STEM dianggap terlalu kompleks oleh guru-guru dalam
penyampaiannya, sehingga memang perlu penyederhanaan agar sesuai dengan pemahaman anak. Baik, harapannya tentu pendekatan STEM ini bisa digunakan oleh guru-guru di semua PAUD begitu, dan kemudian bisa dimanfaatkan dalam menumbuh kembangkan seluruh aspek perkembangan anak tentunya. Dan juga STEM perlu dilakukan dengan cara yang menyenangkan, kemudian berbasis eksplorasi dan disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Tentu dalam penerapannya juga perlu adanya kolaborasi, baik itu antara pendidik, orang tua, atau stakeholder dalam berperan aktif untuk menciptakan lingkungan belajar yang merangsang rasa ingin tahu anak, serta membimbing mereka dalam memahami bagaimana konsep STEM ini melalui pengalaman nyata. Berdasarkan pemahaman saya, STEM merupakan salah satu pendekatan dalam bidang pendidikan yang mengintegrasikan keempat bidang, diantaranya sains, teknologi, engineering, dan matematika. STEM memenuhi prinsipnya, yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan inovasi. STEM juga dapat mendukung mengembangkan tumbuh kembang anak usia dini jika dipersiapkan dan dirancang secara matang dengan mengevaluasi proses pembelajaran dan aktivitasnya. Pembelajaran STEM ini merupakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan untuk usia dini. Zona Kids Festival. Unleash your inner child with STEM.